Pak Kades ini salah satu Kades yang sangat inovatif. Satu-satunya desa yang baru saya lihat yang memiliki studio digital seperti ini ya memang baru Desa Cemani. Saya lihat ini. Ini namanya Smart Village ya Pak ya. Smart Village, betul. Bisa dikatakan Smart Village karena semuanya sudah sistem digital. Marketplace ada, semuanya ada. Kemudian Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam ketemu kembali di studio digital Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Dan seperti biasa, kita selalu mengundang narasumber-narasumber yang kompeten dan bermanfaat informasinya untuk kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, pada sore hari ini saya mengundang salah satu TNI yang sudah profesional. Dia adalah Komandan Kodim 0726 Sukoharjo. Nah, saya persilahkan nanti kita akan perkenalan dulu siapakah mereka. Dia nanti akan memperkenalkan dan silahkan masyarakat nanti akan lebih tahu tentang eksistensi Kodim yang ada di Sukoharjo ini. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kades, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandim, saya persilakan untuk berkenalan agar masyarakat nanti mengetahui Bapak. Moga Pak, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sore ini saya diundang oleh Pak Kepala Desa, Pak Hadi Indrianto, Kepala Desa Cemani, yang saya rasa Pak Kades ini salah satu Kades yang sangat inovatif. Satu-satunya desa yang baru saya lihat yang memiliki studio digital seperti ini ya memang baru Desa Cemani. Saya lihat ini. Ini namanya Smart Village ya Pak Smart Village, betul. Bisa dikatakan Smart Village karena semuanya sudah sistem digital. Marketplace ada, semuanya ada. Kemudian jadi lupa Pak, saya perkenalan diri dulu ya. Nama saya Slamet Riyadi, pangkat saya Letnan Kolonel Korps Seni. Saya berasal dari Tegal, Jawa Tengah juga sama. Saya berdinas di Kodim Sukoharjo ini sudah sekitar kurang lebih 3 bulan, Pak. 3 bulan ya? Sudah 3 bulan, ya. Saya dilantik tanggal 27 Juli 2022 kemarin oleh Danrem untuk menjadi Dandim 0726 Sukoharjo. Sebelumnya saya berdinas di Mabes TNI. Di Mabes TNI? Di BAIS TNI. Di Badan Jakarta? Intelijen Strategis ya. Di Jakarta, di Kalibata. Cukup lama di sana sekitar 2 tahun. Kemudian saya Korps Seni. Korps Seni itu kalau di tentara itu kalau di sipilnya itu sama dengan PU Pak. Jadi kita memiliki keahlian yang bisa konstruksi, bangun jembatan. Terkait dengan infrastruktur. Ya, terkait dengan infrastruktur. Selain itu juga kita bisa melaksanakan destruksi. Peledakan, kemudian penjinakan bahan peledak dan termasuk Nubika yang kemarin kita gembor-gemborkan ada senjata Nubika terkait dengan COVID Pak. Nah itu juga salah satu kemampuan di Korps Seni. Itu tadi. Jadi saya besar di Satuan Seni Pak, mulai dari Letnan 2 sampai dengan pangkat Letkol kemarin sebelum saya masuk PAISM, sebelum masuk sini. Pak Slamet Riyadi, dulu lulus Akabri ya berarti ya? Tahun berapa Pak kira-kira? Saya lulus Akabri tahun 2003. 2003. Cepat banget ya berarti. 2003 sekarang sudah menjadi Dandim, Dandim Sukoharjo. Alhamdulillah. Dan kita sangat bangga punya seorang Komandan Kodim, Pak Slamet Riyadi ini, yang sangat dekat dengan masyarakat. Bahkan di sore hari ini, Pak Dandim ini juga hadir di Desa Cemani untuk mengadakan suatu bakti sosial loh. Jadi masyarakat supaya tidak kaget ya. Dengan ABRI sekarang kita harus dekat, dan ABRI dekat dengan masyarakat. Sore ini Kodim Sukoharjo menyelenggarakan bakti sosial dengan membagi-bagikan beras untuk masyarakat miskin yang berada di Desa Cemani, dan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga nanti yang lain yang belum dapat, kalau ada program berikutnya kita tentu akan undang, kita bagi yang belum kebagian ya. Oke, kita lanjut ya. Pak
Pak Slamet Riyadi yang saya banggakan, kira-kira eksistensi Kodim di Sukoharjo itu seperti apa kira-kira? Atau tentang kewilayahan, bagaimana kewilayahan itu apa? Atau ini masyarakat biar tahu. Kemudian peran serta Kodim itu di bidang keamanan di Sukoharjo itu seperti apa kira-kira gitu? Iya. Jadi untuk diketahui bahwa mungkin masyarakat seringkali bingung. Kodim ini sebetulnya tugasnya apa sih? Tugasnya apa? Betul. Iya kan? Iya. Sebetulnya ngapain ini Pak Tentara ini masuk desa dan sebagainya. Ya kan? Pasti seperti itu Pak. Pasti iya. Tugas kita sebagai aparat komando kewilayahan, kita menjaga ketahanan wilayah Pak. Iya. Ketahanan wilayah mulai dari aspek Ipolek Sosbud Hankam semuanya. Dari mulai ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan termasuk di dalamnya keamanan juga. Ya. Dan keamanan ini kita bersinergi dengan kepolisian. Ya. Dengan sinergi dengan polisi karena memang Kaptipmas kan bidangnya Pak Polisi. Kepolisian, ya. Ya. Jadi itu yang kita pelihara Pak. Kita pelihara terus ketahanan wilayah yang ada. Harapannya apabila nanti ada satu ancaman, ancaman kita pasti yang namanya tentara ini kita bicaranya pasti selalu ancaman Pak. Ancaman kesiapsiagaan, ancaman perang dari negara luar. Itu yang namanya tentara, pasti seperti itu. Ya. Sesuai dengan moto kita bahwa kita itu dibunuh atau membunuh, kan itu aja, gitu kan. Dan yang kita bayangkan bahwa perang itu hanya di film-film, hanya di film-film seperti Rambo, Komando. Ternyata saat sekarang ini sudah ada. Betul. Dan ini baru dirasakan oleh masyarakat dampaknya. Perang Rusia-Ukraina kita sudah berimbas. Akhirnya ekonomi betul-betul porak-poranda Pak ya. Ekonomi global. Alhamdulillah Indonesia tidak. Aman. Nah itu yang kita jaga. Harapannya kita tidak sampai terjadi chaos dan sebagainya. Kemudian ini juga sudah mulai memanas ini Pak. Betul. Di Korea Utara, Korea Selatan. Kemudian China juga sudah mulai panas juga. Tidak menutup kemungkinan keamanan di Indonesia ini juga nanti akan berimbas kepada. Betul sekali, karena Indonesia ini seksi Pak. Selalu saya sampaikan pada saat saya memberikan edukasi tentang wawasan kebangsaan bahwa Indonesia ini sangat seksi. Indonesia sangat kaya kan sumber daya alam non hayati maupun hayati ya. Betul. Apalagi Sukoharjo ini Pak. Sukoharjo ini sesuai dengan motonya bahwa Sukoharjo makmur. Ya kan kita penghasil beras swasembada beras nomor 2 loh Pak se-Indonesia. Di Indonesia betul. Artinya kita menjadi sorotan juga kalau memang bangsa luar akan menginvasi kita. Pasti sasaran empuk ini Sukoharjo ini. Sehingga itulah tugas dari kami, dari Kodim untuk menjaga ketahanan wilayah di mana kantong-kantong logistik, di mana yang bisa dijadikan untuk rencana tata ruang wilayah pertahanan itu di mana sih wilayah-wilayah untuk logistik pertahanan, kemudian untuk untuk daerah eksodusnya bagaimana. Nah itu harus kita siapkan semuanya. Itulah tugas dari Kodim Pak. Hanya yang dirasakan oleh masyarakat ini kadang-kadang masih bertanya Pak. Ini tentara ini lapo kok ikut-ikutan vaksin, ikut-ikutan mantau beras, mantau harga bawang. Ini ngapain? Tujuannya adalah ke sana sebetulnya. Gitu Pak. Baik Pak, jadi memang yang kita rasakan masyarakat sekarang ini kan TNI dengan masyarakat itu kan dekat sekarang. Tidak seperti dulu kita kalau melihat tentara takut. Tapi sekarang tampaknya pemikiran itu, mindset itu sudah bergeser. Karena TNI sungguh dekat dengan masyarakat. Nah, kemudian banyak masyarakat itu yang inginnya itu kalau ketemu TNI malah dia curhat gitu. Kan sekarang banyak yang begitu. Nah, ini memang salah satu kelebihan daripada TNI yang dewasa ini, kehadiran TNI betul-betul masyarakat bisa merasakan manfaatnya itu. Di samping seperti Bapak sampaikan tadi, TNI terus-menerus menjaga keamanan di wilayah Indonesia, karena memang tanpa TNI masyarakat tidak akan merasa aman. Justru nanti kan kalau ada serangan dari negara luar atau dari eksternal, kita kan tidak siap kalau tidak ada TNI. Itu betul dirasakan oleh masyarakat, apalagi sekarang ini ada Pak Dudung yang kelihatannya
aktif sekali dia betul. di masyarakat. Ini memang semua melihatnya pada sentralistik, yaitu tentang siapa Pak Dudung, kemudian siapa Pak Andika Perkasa. Semua begitu melihat ini siapa Pak Dudung, ini siapa, ini Pak Andika Perkasa. Semua kan sekarang begitu. Betul. Nah, ini memang betul-betul kita bisa melihat tokoh-tokoh yang profesional dan betul-betul menguasai di bidang keamanan. Nah, kemudian terkait dengan Dandim atau Komandan Kodim yang ada di wilayah Sukoharjo ini, tampaknya ada sinergisitas yang baik dengan pemerintah daerah ya Pak. Jadi, alhamdulillah. Salah satu sinergisitas yang paling bisa menonjol kira-kira apa Pak? Kira-kira? Kita ada beberapa program yang sudah kita laksanakan Pak ya. Dari sebelum saya masuk mungkin ada vaksinasi. Kemudian betul. Yang pada saat saya sudah di sini sekitar 3 bulan ini, kita sudah melaksanakan TMMD Sengkuyung. TMMD Sengkuyung sudah dirasakan hasilnya juga. Betul. Tahap 2 itu ada di Desa Janggelengan, Pak. Janggelengan. Di Muter ya. Kemudian tahap 3-nya ini kita laksanakan di Ngata. Desa Ngata. Di Ngata, Di Ngata itu di desa apa namanya? Ngarep ya kalau nggak salah itu Pak. Nah, itu di situ di Desa Ngata kita laksanakan pembangunan, ada bikin rabat beton, jalan dengan talut. Nah, itu dirasakan juga oleh masyarakat itu. Itu program yang TMMD atau apa itu? TMMD Sengkuyung itu dari Pemda, Pak. Oh, dari Pemda dengan kita. Oh iya. Kemudian ada banyak program-program yang lain juga yang kita laksanakan. Seperti kemarin Pemda juga membantu dalam pelaksanaan kita HUT TNI. Kita adakan kemarin konser kerakyatan itu Pak. Belum lama ini. Dengan tausiah kebangsaan. Dan alhamdulillah juga lancar dan sukses bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan alhamdulillah kemarin Pak, pada saat 5 Oktober itu karangan bunga lumayan banyak Pak. Artinya masyarakat itu cukup respons dengan keberadaan TNI. Kemudian yang memberikan selamat juga, ucapan selamat kepada kita di kantor Kodim itu ada berasal dari tokoh masyarakat juga ada, dari ulama, tokoh agama, alim ulama juga ada, kemudian ada beberapa dari rekan polisi juga pasti ya Pak ya. Pasti. Kemudian dari Forkopimda juga datang kalau itu pasti. Tapi yang jelas yang saya rasakan bahwa masyarakat sampai datang untuk memberikan selamat dan memberikan tumpeng, itu yang betul-betul berarti masyarakat sudah paham. Kemarin juga kita laksanakan juga makan siang bersama tukang becak Pak. Jadi tukang becak juga, di Kodim. Kita laksanakan makan siang itu, jadi tukang becak kita siapkan meja bulat, kemudian ada disiapkan makanan di situ, kita yang melayani. Harapannya bahwa masyarakat itu nggak usah takut, tukang becak aja berani kok masuk ke Kodim makan-makan di situ, apalagi masyarakat. Jadi silahkan ke Kodim untuk menceritakan mungkin yang tadi disampaikan oleh Pak Kades. Bisa ke Kodim untuk menceritakan masalah-masalahnya, mungkin ada curhat masalah apa. Siapa tahu kita bisa membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya melihat ini kan Kodim melakukan kegiatan bakti sosial ini kan tidak hanya di Desa Cemani aja. Di desa-desa lain juga banyak yang sudah menerima program dari bakti sosial dari Kodim ini. Dan sasaran-sasaran yang kita lihat itu memang masyarakat yang miskin karena korban dari pandemi COVID-19 yang baru saja berakhir, tapi belum 100% berakhir. Nah, kemarin itu waktu pandemi itu masih bergejolak, masih tinggi-tingginya kan, peran serta tentara ini juga sangat besar sekali di masyarakat ya. Di Desa Cemani ini Babinsa, Babin Kamtipmas itu semua kerja bareng untuk bersama-sama menanggulangi masalah pandemi COVID-19 ini. Kemudian terkait dengan itu Pak, kalau di TNI misalnya ini Pak, untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial seperti itu merupakan suatu instruksi apa tumbuh dari setiap komandan yang berada di wilayahnya masing-masing. Baik. Jadi untuk melaksanakan satu kegiatan bakti sosial
memang kalau untuk kegiatan program sendiri, kita ada namanya program komunikasi sosial, Pak. Komunikasi sosial maupun komunikasi massa. Itu dengan masyarakat, dengan seluruh komponen bangsa. Tapi instruksi yang non program itu biasanya ada petunjuk dari atas bahwa kita harus dekat dengan rakyat, contohnya dengan melaksanakan bakti sosial, karya bakti, kemudian membantu masyarakat yang sedang kesusahan. Itu memang bentuknya macam-macam, Pak, dan itu inisiatif dan inovasi dari tiap-tiap komandan kodim yang ada di kewilayahan masing-masing. Meskipun di seluruh Indonesia juga melakukan, tapi inovasinya mungkin berbeda. Berbeda-beda bentuknya, betul, Pak. Pak Slamet Riyadi, ini yang terakhir barangkali pengalaman Bapak di Sukoharjo, mungkin setelah masuk di Sukoharjo ada suatu pengalaman yang berbeda dengan di tempat-tempat lain mungkin. Oh iya. Sangat berbeda, Pak. Masyarakatnya betul. Masyarakat Sukoharjo itu cenderung ramah, Pak, ya. Ramah dan semuanya helpful ya, membantu banget. Kemudian kita ajak koordinasi, sinergi dengan melaksanakan satu kegiatan, semuanya sengkuyung dan guyup. Terbukti kemarin saya baru masuk kurang lebih sekitar belum ada 2 bulan. Dan saya ada ide untuk melaksanakan penyelenggaraan HUT TNI dengan ada konser kerakyatan, kemudian ada tausiah kebangsaan, ada lomba kicomania, ada lomba mancing. Itu antusias dari masyarakat untuk membantu sengkuyung itu sangat guyup, Pak. Dan ini dari rakyat kembali lagi kepada masyarakat juga. Harapannya bahwa masyarakat Sukoharjo ini bisa merasakan manfaat dari kodim itu ya, kebersamaan itu ya. Kehadiran kodim, Betul. Jadi sangat guyup, Pak. Kalau saya lihat baru 3 bulan tapi saya sudah merasakan itu. Itulah masyarakat Sukoharjo ya. Belum begitu kota, tapi Sukoharjo ini juga sudah cara hidupnya itu sudah semi kota. Seperti itu. Jadi memang dengan dinamika persoalan sosial yang kadang susah ditebak, memang saya percaya bahwa TNI senantiasa akan bisa menanggulangi persoalan-persoalan sosial yang muncul. Mungkin masalah keamanan kerjasama dengan kepolisian, yang saya lihat sekarang ini ada suatu kekompakan antara TNI dan polisi untuk melakukan suatu kegiatan-kegiatan penanganan masalah gejolak keamanan, dan itu sungguh membahagiakan bagi masyarakat. Pak Slamet Riyadi, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di studio digital Desa Cemani, dan kita tentu bukan yang terakhir. Insya Allah lain waktu kita bisa talk show lagi, bisa berbicara lagi, karena ini merupakan wujud dekatnya kita dengan rakyat. Dan saudara sekalian, sore hari ini kita sudah talk show bersama Komandan Kodim 0726 Sukoharjo, Bapak Slamet Riyadi, yang sangat ramah dan dekat dengan masyarakat, dekat dengan rakyat. Kita beruntung punya Komandan Kodim yang betul-betul bisa merasakan kesedihan maupun kegembiraan dari masyarakat, terbukti dengan kegiatan Kodim yang beberapa waktu yang lalu, di samping kegiatan sosial juga menyelenggarakan kegiatan hiburan pesta rakyat di Sukoharjo. Demikian kehadiran TNI semoga senantiasa selalu menjadi suatu kebanggaan bagi masyarakat Indonesia dan khususnya Desa Cemani. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Pak. Terima kasih. Sampai ketemu kembali. Sampai ketemu lagi.